Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, hari ini Sobahul Khair, kaifahaluku. Semoga teman-teman semua beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari wabah Covid-19. Amin. Selamat pagi teman-teman di level kelas 6 di kelas Al-Khwarizmi, Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Semoga teman-teman semua sudah bersiap untuk menjalankan majelis pagi di hari ini. Sudah mandi, sudah memakai seragam dan sudah siap untuk menjalankan majelis pagi di hari ini. Dan teman-teman jangan sampai lupa rutinitas di pagi hari, yaitu menjalankan sholat duha 4 rakaat yang masih 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat. Lalu zikir lama suratnya, asma husnanya, dan menambah hafalan dan menyetorkannya ke ustadz-ustazah di level kelas 6. Lalu jangan sampai lupa targetan tilawahnya sebanyak 5 lembar. Nah, di pagi hari ini saya tadi menyapa teman-teman, membesami teman-teman di majelis pagi di hari ini. Saya juga menyampaikan tausiah mengenai toleransi dalam Islam dan dalam kehidupan. Teman-teman boleh disimak ya. Toleransi dalam bahasa Arab yang berasal dari kata tasamuh, yang berarti membiarkan atau mengizinkan sesuatu untuk saling memudahkan. Dari pendapat tersebut, toleransi dapat disebut sebagai sikap membiarkan atau membolehkan baik itu pendirian, kepercayaan, serta kelakuan yang dimiliki seseorang atau orang lain. Tidak berarti harus mengorbankan kepercayaan dan prinsip yang dianutnya, namun juga mencerminkan sikap kuat dan istiqomah memegang prinsip dan keyakinan sendiri. Lalu toleransi juga bisa digambarkan sebagai cara bersyukur menurut Islam dan cara mensyukuri nikmat Allah bahwa kita terlahir dengan berbagai perbedaan. Jadi itulah mengapa kita perlu adanya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu manfaat dari toleransi sendiri yaitu dalam agama Islam, yaitu yang pertama dapat menghindari adanya perpecahan. Jadi dengan adanya sikap toleransi kita akan menghindarkan dari namanya pepecahan. Lalu yang kedua dapat mempererat tali silaturahmi. Jadi dengan kita bertoleransi antar umat beragama, antar suku dan sebagainya, itu juga akan mempererat tali silaturahmi kita. Lalu yang ketiga, pembangunan lebih cepat dan terlaksana. Maksudnya ya di sini yaitu dengan adanya sikap toleransi, pembangunan negara kita, daerah kita itu akan cepat terlaksana dan menjadi lebih baik. Lalu dapat mempertebal keimanan kita. Jadi dengan adanya toleransi kita akan mempertebal keimanan kita bahwa dengan adanya perbedaan kita bisa saling hidup berdampingan dan tidak ada namanya permusuhan. Lalu melatih diri untuk saling menghargai. Jadi dengan kita bertoleransi, saling menjaga satu sama lain, kita akan selalu manfaatnya yaitu akan saling menghargai gitu. Jadi kita harus saling menghargai antara perbedaan yang teman-teman punya, lingkungan teman-teman, hidup tempat tinggal teman-teman. Jadi kita saling menghargai antara perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama gitu. Lalu memperkuat hubungan antar manusia. Jadi dengan kita saling bertoleransi di kehidupan sehari-hari, kita juga akan dapat memperkuat hubungan antar manusia. Itu manfaat dari sikap toleransi ya. Lalu yang berikutnya itu meningkatkan rasa persaudaraan. Jadi dengan adanya sikap toleransi kita, saling menghargai, saling menerima perbedaan, kita akan mendapatkan manfaat yaitu meningkatkan rasa persaudaraan kita, saling memiliki, saling melindungi. Jadi teman-teman apabila mengalami musibah ataupun mendapatkan sesuatu yang tidak teman-teman harapkan, itu insya Allah teman-teman yang lainnya yang memang berbeda agama, suku dan sebagainya itu akan memiliki rasa persaudaraan dan saling membantu. Jadi teman-teman, manfaat dari toleransi itu sangat besar sekali ya. Lalu dapat menahan angka murka. Lalu yang berikutnya itu mudah mencapai kata mufakat. Jadi apabila ada di suatu masyarakat itu mengadakan suatu musyawarah,
dengan adanya sikap toleransi, sikap menghargai, itu menghargai pendapat, menghargai prinsip, kita harus saling toleransi. Karena dengan adanya saling toleransi, insya Allah musyawarah itu akan segera mendapatkan kata mufakat. Lalu tidak merasa dirinya paling benar sendiri. Jadi itu sikap yang tidak baik ya. Jadi ketika kita saling toleransi, bahwa kita akan menyadari bahwa diri kita itu tidak merasa paling benar sendiri. Gitu. Lalu menurut Syekh Salim Bil Hilal, toleransi memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerelaan hati akan kemuliaan dan kedermawaan. Lalu yang kedua, kelapangan dada akan kebersihan dan ketakwaan. Lalu yang berikutnya itu kelemah lembutan dan akan kemudahan. Kelemah lembutan akan kemudahan. Lalu muka yang ceria dan akan kegembiraan. Rela rendah diri di depan kaum muslimin bukan karena kehinaan, mudah berhubungan sosial tanpa menipu dan lalai. Lalu memudahkan berdakwah ke jalan Allah tanpa adanya basa-basi, terikat dan tunduk kepada Allah tanpa adanya rasa keberatan. Itulah karakteristik menurut Syekh Salim bin Hilal. Itu tadi ya, manfaat maupun karakteristik dari sikap toleransi. Jadi teman-teman, yuk kita tumbuhkan sikap toleransi kita terhadap perbedaan di masyarakat kita, bahwa dengan adanya sikap toleransi itu banyak sekali manfaat yang dapat kita petik. Nah, cukup sekian ya tausiah dari Ustadz Adi, semoga itu bermanfaat bagi teman-teman dan terutama bagi Ustadz Adi sendiri. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesehatan, lalu jangan lupa rajin olahraga dan teman-teman selalu patuhi protokol kesehatan. Demikian majelis pagi dari Ustadz Adi, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.